Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk, Bu. Iya, Bu. Dari mana? Dari SDN 1 Mutim. Silakan dulu. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini, Bu. Saya kan kebetulan ikut program pendidikan guru penggerak. Nah, sekarang ini tugas saya harus mewawancarai kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar sekolah saya. Kebetulan kan kalau SDN 4 Pulau Timur ini masih satu kecamatan dengan sekolah saya itu. Jadi tujuan saya ke sini untuk mewawancarai itu terkait dengan kasus-kasus yang berupa dilema etika yang ada di sekolah itu. Insyaallah saya siap. Siap? Iya, terima kasih, Ibu. Ya, begini, Bu. Saya ingin tanyakan dulu, Ibu bertugas di sekolah ini sebagai kepala sekolah kira-kira sudah berapa tahun? Saya kan dari September kemarin, alhamdulillah sudah menjelang 1 tahun. Sudah 1 tahun. Berarti Ibu sudah paham betul apa-apa saja yang ada di sekolah ini. Kemudian ya, sedikitnya saya sudah pelajari. Iya, baik. Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira di sekolah ini ada tidak dilema etika yang terjadi di sekolah ini ketika Ibu ada di sini sebagai kepala sekolah? Iya, sekiranya ada. Contohnya dalam segi belajar siswa dalam membaca dan menulis, tapi saya lebih fokus pada membaca. Jadi kasusnya itu membaca pada siswa. Bisa dijelaskan, Bu, maksudnya membacanya itu bagaimana, Bu? Apa belum lancar atau bagaimana? Begini, kalau saya lihat sejak saya berada di sini, siswa itu kalau dia kelas 1 yang pastikan mereka belum mengenal huruf. Ketika dia saat naik ke kelas itu, tetap masih ada yang membacanya terbata-bata, yang belum lancar. Apalagi untuk sekarang juga saya lihat kelas 4 masih ada 1-2 orang yang belum lancar di dalam membaca, mengenal huruf, tapi untuk membaca secara keseluruhan itu masih kurang, berpatek-patek. Ya, berarti bukan hanya di kelas rendah saja ya, Bu, ya, tapi di kelas 4 itu Iya, masih ada seperti itu. Iya, itu termasuk juga kesalahannya, Bu. Nah, sekarang biasanya kan, Bu, kalau kenaikan kelas ada anak yang belum bisa membaca, tentunya itu kan merupakan dilema bagi ibu. Apa anak ini saya naikkan atau bagaimana? Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana Ibu menjalankan keputusan atau pengambilan keputusan terkait dengan kasus ini? Oke, terima kasih. Awalnya saya di sini pas dia sudah semester, yang pertama yang saya lakukan itu rapat bersama dengan guru. Di situ sudah ada kita mengambil putusan dan telah dicatat dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 ini berapa siswa yang misalnya yang tidak bisa naik. Pada saat itu saya masuk sudah kenaikan. Jadi otomatis dihitung, direkap 1 sampai 6 itu berapa orang yang tidak naik. Setelah itu jalan keluar yang saya ambil satu-satunya adalah sebelum kita menentukan naik tidaknya anak ini, saya mengundang orang tua dari yang bersangkutan yang kita putuskan tidak naik itu. Seperti itu. Iya, jadi di sini jelas ya, Bu, ya, langkah-langkah yang sudah Ibu ambil itu yang pertama Ibu melakukan rapat dulu dengan Dewan Guru, selanjutnya mengundang orang tua. Nah, bagaimana respon orang tua, Bu, terkait masalah ini? Oke, kalau respon orang tua sih sangat bagus, tetapi di situ saya dengan guru itu dilema, menaikkan atau tidak. Pada saat pernyataan orang tua bahwa itu diserahkan ke guru. Setelah diserahkan ke guru, kenyataannya seperti itu. Kita berikan kesempatan selama 3 bulan. Kita lihat apakah anak ini selama 3 bulan ada perkembangan tidak. Karena kita akan dilema yang nantinya anak ini kan kelasnya
kualitasnya sudah tinggi, berarti yang dia pelajari pada saat ini sudah naik lagi proses belajarnya, proses muatan pelajarannya lagi yang pasti akan meningkat. Sementara kalau anak ini membacanya belum lancar, yang jelas pemahaman di dalam pembelajaran itu juga otomatis dia akan kurang. Nah, di dalam kesempatan yang diberikan itu kita berpacu, orang tua dengan guru sama-sama memberikan pembelajaran atau memberikan sebuah buku yang bisa dibelajarkannya di rumah, yang nantinya ketika pada saat masuk pada saat setelah liburan mereka sudah lancar-lancar di dalam membaca. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi walaupun mereka dinaikkan, tapi dengan catatan, iya, selama 3 bulan iya, itu ya Bu. Iya. Iya. Nah Bu, dalam menjalankan kegiatan tersebut yang mana Ibu mengatakan bahwa diberikan 3 bulan jadi guru membimbing mereka, apakah Ibu mengalami tantangan ketika menjalankan kegiatan? Iya. Yang pertama tantangan saya itu kalau ketika mereka berada di rumah, orang tua itu kan mencari nafkah. Ya, salah satunya kendalanya itu. Mereka itu tidak sepenuhnya memberikan atau membelajarkan anak di rumah. Tetap mereka itu guru yang harus berperan aktif di dalam memberikan pembelajaran. Jadi yang saya pikir kalau kita pikir dengan akal pikiran kita, orang tua itu lebih fokus di dalam mencari nafkah ketimbang mereka harus membelajarkan mereka punya anak. Jadi seperti itu ya Bu ya. Nah di sini Bu, kalau dari pihak sekolah ada tidak kunjungan ke rumah? Biasanya kan guru itu kan melakukan home visit. Kalau tidak ada perkembangan anak di sekolah juga dilakukan home visit dulu. Ada ya Bu? Oke, ada alasan kita harus turun langsung, kita lihat latar belakang daripada anak itu apa kira-kira. Entah dia masih ada orang tuanya, tinggal bersama neneknya atau kakeknya. Ternyata setelah ditelusuri ada anaknya yang sudah tidak punya orang tua, yang hanya tinggal bersama tante, bersama nenek, sehingga itu bisa mempengaruhi di dalam proses pembelajaran mereka. Oke, ya. Ibu terkait waktu pelaksanaan, biasanya kan untuk melakukan ini tentunya kita harus bikin jadwal dulu atau seperti apa. Apakah Ibu bikin jadwal atau langsung saja sudah langsung set selesai, atau bikin jadwal dulu kira-kira saya untuk rapat misalnya kita jadwalkan kapan, kemudian komposisinya kapan, kira-kira itu dilakukan Ibu? Kita harus punya jadwal. Jadi kalau saya begini, di dalam setiap pembelajaran itu, kalau misalnya ada anak yang kurang belajar, yang kurang masuk, itu harus guru itu harus kunjungi langsung, seperti itu. Di luar dari kita buatkan jadwal, kalau misalnya dia sudah beberapa hari tidak masuk, itu harus kita terjun tanpa menunggu jadwal atau program yang kita memang sudah buat, seperti itu. Iya. Iya Bu. Yang terakhir Bu, kira-kira apakah ada figur dari orang lain atau faktor-faktor yang selama ini yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Oke. Kalau di sini saya dalam mengambil keputusan itu saya tidak ambil sendiri. Kita duduk bersama antara komite, karena itu penentu yang utama yang ada di sekolah. Dia itu sebagai figur, ya, sebagai perwakilan dari orang tua yang kita dudukkan bersama di dalam mendukung program yang ada di sekolah. Jadi tanpa dukungan dari orang lain, itu dengan guru, apa yang kita programkan di sekolah ini itu tidak akan berjalan dengan maksimal, atau mutu pendidikan tanpa hadirnya dari figur-figur ini itu tidak akan berjalan dan tidak akan maju. Iya baik Bu. Ibu, selama karir Ibu sebagai kepala sekolah, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu bagi ke saya? Karena di sini kan Ibu sebagai kepala sekolah, saya masih hanya sebagai guru. Kira-kira pengalaman apa yang berkesan yang bisa Ibu bagi kepada saya selama Ibu melakukan pengambilan keputusan? Oke, terima kasih. Yang pertama, kita itu harus disiplin waktu. Yang kedua, kita harus
bertanggung jawab penuh ketika kita diberikan satu tugas oleh seorang kepala sekolah atau seorang pimpinan, itu kita harus bertanggung jawabkan penuh. Yang pertama, kenapa saya harus ambil disiplin? Ketika kita disiplin, yang jelas semua akan teratasi. Jangan kita hanya menuntut siswanya disiplin, siswanya harus datang lebih awal, sementara kita datangnya terlambat. 1 menit saja kita datang terlambat, itu sudah berarti sekali buat perkembangan pendidikan yang ada di sekolah. Dan itu salah satu yang saya ambil, disiplin dan tanggung jawab dalam tugas. Karena kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, kalau kita tidak punya tanggung jawab, otomatis buyar apa yang akan kita harapkan. Iya. Jadi disiplin dan tanggung jawab ya Bu, merupakan kunci. Iya, Seperti itu. Iya Bu. Ibu mungkin sudah selesai wawancara Ibu. Saya sangat berterima kasih. Saya sangat mengapresiasi Ibu telah menerima saya dengan baik di sini, mau berbagi pengalaman dengan saya. Kedepannya saya berharap semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Sukses selalu Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya. Oke, dan saya juga berharap semoga Ibu ya ke depan menjadi seorang pemimpin yang hebat dan luar biasa sebagai insya Allah lulus ya. Insya Allah untuk kedepannya apa yang telah Ibu terima pada bulan-bulan kemarin itu bisa diimplementasikan kepada teman-teman yang ada di lingkungan sekolah ini. Kalau begitu saya mau pamit dulu. Terima kasih. Selamat malam Ibu Indah. Selamat malam Ibu Mia. Ya, bagaimana kabarnya malam ini Bu? Puji Tuhan baik-baik saja Ibu Mia. Iya, alhamdulillah. Medan sekarang cuacanya gimana Bu? Baru selesai hujan. Oh, baru selesai hujan. Iya, kalau di sini Lagi musim hujan memang. kalau di sini sih Gorontalo alhamdulillah lagi cerah Bu. Cuman kemarin diguyur hujan. Oke. Ibu Indah, mohon maaf nih saya menelpon Ibu Indah malam-malam. Ini Bu, saya kan ikut program pendidikan guru penggerak. Jadi kali ini saya dapat tugas untuk mewawancarai kepala sekolah. Kebetulan yang harus diwawancarai itu 3 kepala sekolah. Jadi saya nyari satu lagi kepala sekolah yang harus diwawancarai. Saya teringat sama Ibu Indah. Ibu Indah kan juga kepala sekolah. Ya, kalau boleh tahu Ibu Indah bertugas sebagai kepala sekolah di daerah mana Ibu? Saya bertugas di UPTS PFSDN 101847 Sukadamai, Kecamatan Kutalim Baru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Oh, iya. Oke, Ibu Indah. Hai Gorontalo. Halo Ibu Indah. Halo Sumatera. Iya, Ibu Indah. Terlebih dahulu saya ingin menanyakan dulu, Ibu Indah siap untuk saya wawancarai? Siap. Oh iya, baik Ibu Indah. Nah, ya Ibu Indah kan sebagai kepala sekolah nih. Tentunya di sekolah itu kan Ibu Indah sering diperhadapkan dengan masalah-masalah atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Contohnya seperti dilema etika. Jadi bisa tidak Ibu Indah berbagi dengan saya kira-kira dilema etika apa yang Ibu Indah hadapi sebagai seorang kepala sekolah ketika berada di sekolah Ibu Indah? Ya, tentu saja saya akan berbagi dilema etika yang saya hadapi di sekolah, Bu. Sebetulnya dilema etika itu pasti kita hadapi ya, baik itu berhadapan bersama murid, dengan guru, bahkan dengan orang tua murid sekalipun, pasti ada dilema etika yang kita hadapi. Nah, akhir-akhir ini yang menjadi dilema etika yang saya hadapi berkenaan dengan seorang guru. Karena di sekitar sekolah saya juga sedang musim sakit, jadi guru tersebut kemarin lagi sakit tuh Bu, izin 3 hari kan, pakai surat dokter 3 hari. Dan ternyata mereka satu keluarga sakit, anaknya juga sakit. Nah, kemudian selama 3 hari si guru tersebut kan tidak masuk tuh. Begitu dia masuk, langsung minta izin sama saya.
Nah, itu merupakan salah satu dilema etika yang saya hadapi sekarang ini. Begitu ya Bu ya. Jadi bawahan Ibu ini dia tidak masuk beberapa hari, kemudian ketika dia masuk dia minta izin lagi ya Ibu ya. Kira-kira karena apa itu Bu sampai bawahan Ibu ini masuk kemudian tiba-tiba dia minta izin lagi? Ternyata anaknya juga sakit, Bu. Mereka satu keluarga sakit, dia menam di rumah. Jadi karena awalnya dia yang sakit, dia yang sudah sembuh, tinggal dialah orang yang sehat di rumah itu, begitu, Bu. Iya benar ya. Jadi Ibu Indah diperhadapkan dengan dilema etika ya, di mana bawahan Ibu Indah ini harus merawat keluarganya, tapi di satu sisi juga tupoksinya sebagai guru ya Ibu Indah ya. Iya Benar. Jadi terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bapak ini Ibu Indah, kira-kira keputusan apa yang Ibu Indah ambil? Pada saat itu saya merasa guru tersebut sudah bertanggung jawab ya dengan hadir ke sekolah, dengan walaupun mungkin tidak sampai siang. Jadi dia hadir ke sekolah, dia ajari siswa walaupun hanya sebentar, dia berikan tugasnya, kemudian baru dia datang kepada saya untuk meminta izin. Oh, seperti itu ya Bu ya. Betul. Indah, kemudian terkait dengan Bapak ini karena tupoksinya mengajar, tentunya kan tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa Bapak ini mengajar dulu, kemudian dia minta izin ke. Nah, setelah Bapak ini minta izin, apa ada guru yang menginval Ibu Indah? Karena kan ya namanya juga siswa, apalagi siswa SD kan ditinggal sebentar saja pasti mereka sudah ribut, kemudian sudah gaduh. Nah, kira-kira ada guru yang menginval tidak Ibu Indah? Nah, itu saya bicarakan juga sama Bapak itu. Jadi bagaimana Pak, kelas Bapak sudah Bapak titipkan kepada guru lain, apakah ada guru yang freelance seperti itu Bu. Jadi Bapak itu memang sudah menitipkan siswanya kepada guru lain yang freelance. Jadi ada yang menginval di kelas tersebut. Iya, jadi ketika Bapak ini tidak ada, tetap ada yang menginval ya Bu ya. Nah Ibu Indah, terkadang akan timbul kecemburuan. Contohnya seperti kita di sekolah ketika kita lihat ada guru lain yang mungkin mendapatkan perlakuan spesial dari kepala sekolah atau bagaimana gitu kan. Biasanya kan akan timbul kecemburuan seperti itu. Nah, kira-kira di sekolah Ibu bagaimana Bu? Ketika timbul kecemburuan seperti ini, bagaimana cara Ibu supaya nantinya kecemburuan ini tidak berlarut-larut? Hal itu pasti ya Bu, setiap sekolah saya rasa itu pasti menghadapinya. Untuk kasus Bapak ini, kebetulan guru-guru di situ juga berasal dari tempat di situ, dari wilayah situ juga. Jadi mereka mungkin, bukan mungkin ya, mereka tahu persis bagaimana keadaan Bapak itu sekarang. Mereka tahu bagaimana sakitnya mereka satu keluarga, seperti itu. Jadi tanpa saya jelaskan pun, guru yang lain, ya udah Bu nggak apa-apa, seperti itu dia Bu, nggak apa-apa saya aja yang nginval, nggak apa-apa Bapak itu sudah Bu pulang aja, di rumah nggak ada yang mengurus, anak istrinya lagi sakit semua, mereka lagi opnam semua di rumah, seperti itu. Iya, baik Ibu Indah. Nah Ibu Indah, tentunya dalam pengambilan keputusan itu Ibu Indah tentu menghadapi tantangan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ketika mengambil keputusan seperti itu Ibu Indah menghadapi tantangan tidak atau ada tantangan tersebut? Kalau tantangan pasti ya Bu. Kalau kita mengambil satu keputusan, ada saja tantangan kita hadapi. Pertama, tantangan kita hadapi dari segi siswa, bagaimana dia nanti kalau dia tidak diajari dalam kelas, pasti nanti di rumah dia tanya tuh sama orang tuanya, tadi belajar apa nak? Nah, gurunya, si anak pasti menjawab, tadi kami tidak ada gurunya. Loh, kenapa tidak ada gurunya? Apa tidak ada yang menginval? Seperti itu kan. Kemudian,
di sisi guru sendiri seperti yang Ibu katakan tadi. Kalau kita mengizinkan satu guru dengan alasan yang mungkin kurang tepat, pasti ada rasa kecemburuan sosial bagi mereka. Kemudian satu lagi nih, masyarakat itu merupakan, kalau saya bilang ke guru-guru saya, CCTV sekarang bukan hanya alat. Nah, orang-orang di sekitar kita itu semuanya CCTV sekarang. Mereka dapat melihat, mereka dapat merasakan, mereka dapat berkomentar. Nah, itu semua itu hal-hal yang sudah pasti kita hadapi. Jadi, rintangan-rintangan hal seperti itulah yang saya hadapi di sekolah. Itu dia. Baik, Ibu Indah. Nah, selanjutnya Ibu Indah, biasanya masalah-masalah atau kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah itu kan biasanya ada yang memang langsung bisa kita putuskan atau kita carikan solusinya, tapi ada juga yang memang harus kita koordinasikan dulu dengan bawahan kita. Jadi kan di sini Ibu Indah sebagai kepala sekolah. Nah, untuk kasus Bapak ini, apakah pengambilan keputusannya Ibu Indah putuskan sendiri atau mungkin berkoordinasi dengan bawahan Ibu Indah atau mungkin selain kasus ini ada tidak yang Ibu Indah putuskan tapi melibatkan orang-orang yang ada di sekolah atau bawahan-bawahan Ibu Indah yang ada di sekolah? Untuk kasus seperti ini, mungkin kalau ini tadi kasus mengenai sakitnya si bapak untuk menjaga anaknya, itu saya putuskan sendiri. Tapi walaupun seperti itu, seperti saya katakan tadi, tetap saya mengambil opsi berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, bagaimana kelas bapak tersebut supaya ada menginfal. Untuk kasus-kasus lain, pastinya saya berkoordinasi dengan guru-guru. Bahkan ada kasus yang mungkin lebih besar dari ini. Contohnya saya ambil saja kasus perkelahian di sekolah yang sudah melibatkan antar orang tua, yaitu anaknya yang berantem, kemudian orang tuanya juga ikutan berantem gara-gara anak-anak berantem. Jadi kalau kasus yang seperti itu saya akan melibatkan pimpinan saya sendiri. Itu saya koordinasi dengan pimpinan apa yang harus saya hadapi. Jadi bukan hanya saya berkoordinasi dengan guru-guru, tapi juga berkoordinasi dengan pimpinan saya sendiri. Iya, baik Ibu Indah. Nah, selanjutnya Ibu Indah, selama ini Ibu Indah, apakah ada figur orang lain atau kira-kira ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu Indah atau membantu Ibu Indah dalam hal pengambilan keputusan, Ibu? Kalau dalam hal pengambilan keputusan, kalau kita melihat contoh dari kasus yang baru saya hadapi, yang baru saya katakan, itu figur yang menjadi pedoman bagi saya dalam mengambil keputusan itu adalah keluarga. Karena saya menempatkan diri saya di dalam diri bapak tersebut, sebagai diri bapak tersebut. Bagaimana saya seorang ibu juga punya anak di rumah, kalau anak saya sakit, kalau suami saya sakit, tentunya saya juga harus menjaga mereka dengan baik. Seperti itu, Bu. Jadi pengambilan keputusan itu banyak sekali figur yang saya buat jadi panutan. Pimpinan saya di kantor juga seperti itu. Mereka selalu mengajari kami bagaimana kita mengambil keputusan. Jangan anggap kita sebagai pemimpin itu menjadi pemimpin diktator. Kita juga harus menempatkan diri kita pada diri orang lain supaya apapun keputusan yang kita ambil itu membuat segala sesuatunya menjadi nyaman dan tidak menimbulkan satu resiko yang menyakiti hati orang lain. Seperti itu dia, Bu. Iya, baik Ibu Indah. Jadi Ibu Indah, dari tadi kita sudah berdiskusi, kita sudah saling sharing. Dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa posisi Ibu Indah sebagai seorang kepala sekolah tentunya dalam mengambil keputusan, Ibu Indah bisa bedakan ya. Jadi ada yang memang Ibu Indah bisa putuskan sendiri, tapi juga
ada juga yang memang harus melibatkan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Kemudian juga tadi Ibu Indah sudah mengatakan kepada saya bahwa ada juga yang perlu saya koordinasikan dengan atasan saya. Dalam hal ini mungkin kepala dinas ya Ibu Indah ya. Juga dari Iya, benar. Iya Ibu Indah, saya bisa menyimpulkan bahwa sebagai seorang kepala sekolah Ibu Indah tidak melupakan nilai-nilai kebajikan universal ya Ibu Indah ya. Itu seperti peduli, kemudian tanggung jawab ya Ibu Indah. Oke Ibu Indah, di akhir wawancara kita pada malam ini Ibu Indah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan terkait dengan pengambilan keputusan, Ibu Indah bisa tidak membagi dengan saya selama ini Ibu Indah melakukan pengambilan keputusan, kira-kira apa ya pembelajaran yang bisa Ibu Indah bagi dengan saya terkait dengan hal pengambilan keputusan? Terkait dengan pengambilan keputusan, kalau saya bagikan sekarang kepada Ibu, bahwa kita jangan menempatkan diri kita sebagai seorang yang memiliki power. Nah, kalau saya ambil sebuah lagu itu Bu, ada lagu yang sekarang lagi tren, semua guru semua murid, itu memang benar-benar kita rasakan sekarang. Bahwa dari seorang murid yang kita anggap masih kecil, masih anak-anak, dari situ pun kita bisa belajar. Nah, apa yang kita punya belum tentu dimiliki orang lain. Apa yang dimiliki orang lain belum tentu kita punya. Jadi intinya kita itu saling melengkapi. Mengambil satu keputusan itu jangan didasari hanya pada aturan, dan aturan. Tapi di sisi lain kita juga harus menggunakan hati nurani kita. Insting kita, hati nurani kita itu juga sangat diperlukan dalam mengambil keputusan. Karena tidak selalu peraturan itu menimbulkan kebaikan. Tetapi jangan juga melanggar peraturan. Seperti itu dia, Bu. Tetap juga kita ikuti aturan, tapi hati nurani jangan kita abaikan. Baik Ibu Indah. Nah Ibu Indah, kita sudah di penghujung wawancara Ibu Indah. Saya sangat-sangat bersyukur karena hari ini saya bisa mewawancarai Ibu Indah. Jadi Ibu Indah sudah banyak berbagi dengan saya terkait dengan bagaimana Ibu Indah melakukan mengambil keputusan Ibu Indah. Saya doakan semoga Ibu Indah dan keluarga selalu sehat. Kemudian Ibu Indah juga sukses dalam karir ke depannya ya Ibu Indah ya. Terima kasih banyak karena malam ini Ibu Indah sudah berbagi dengan saya Ibu Indah. Ibu Indah karena sudah selesai wawancara kita, maka saya pamit Bu, saya mengakhiri dulu panggilan video call kita malam ini. Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Indah. Salam untuk keluarga, salam untuk Sumatera ya Ibu Indah ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Bu. Ya Ibu. Bu mohon maaf boleh minta waktu. Boleh silakan. Ada yang bisa dibantu? Ya, terima kasih Ibu. Ibu. Saya kan sekarang sedang mengikuti program pendidikan anak. Nah, sekarang itu kita sudah masuk di modul 31 dan saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bertugas dan 2 lagi itu di lingkungan. Nah, kebetulan Ibu kan sebagai kepala sekolah saya, jadi saya akan mewawancarai Ibu. Bisa Ibu berbagi dengan saya? Ya, baik, terima kasih. Begini Bu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menghadapi yang namanya dilema etika? Terima kasih. Tentunya di setiap instansi, terutama di sekolah itu, banyak sekali dilema yang dihadapi oleh seorang kepala sekolah. Khususnya di sekolah kami, mungkin saya bisa berbagi tentang dilema yang pernah saya hadapi waktu yang lalu, yaitu ketika anak-anak kelas 6 ini akan mengikuti ujian dan sudah tiba saatnya
atau waktu ujian itu sudah akan dimulai. Namun saat akan dibagikan soal ujiannya, ternyata ada 3 lembar soal yang kurang. Jadi anak-anak yang lain sudah dapat bagian, tapi masih 3 siswa yang belum dapat. Akhirnya para panitia dan para pengawas ini bingung mencari di mana sisa kertasnya itu. Mungkin ada salah hitung atau apa, sehingga saat itu belum langsung dilaksanakan ujian, masih menunggu teman-teman yang lain. Sehingganya saya mendapat laporan bahwa kertas dari atau soal lembar ujian dari beberapa siswa belum ada. Saya memanggil teman-teman guru-guru yang menjadi panitia. Saya bertanya, apa mungkin para panitia salah hitung atau tidak terlalu memperhatikan jumlah siswa, atau salah taruh di mana atau bagaimana. Jadi saya berdiskusi dengan teman-teman, mencari teman-teman yang mendapatkan tugas untuk penyusunan soal. Dan saat itu kita akan tidak lama lagi mendapat kunjungan dari dinas kabupaten. Jadi harusnya soal itu sudah ada, dan ketika dari pengawas dan pemantau ujian datang, harus sudah mulai ujian. Jadi saya harus segera mencari cara bagaimana agar saat mereka datang, anak-anak sudah mulai ujian. Nah, saya mencari teman-teman, mencari solusinya. Saya cari tahu dulu berapa jumlah siswa yang tidak mendapat kertas soal, kemudian para panitianya berkumpul, kemudian kita mencari solusi yang terbaik dan paling cepat, mana yang harus kita pilih. Jadi karena saat itu masih pagi, kalau kita mau gandakan lagi ke tempat fotokopi, tentu tidak mungkin lagi. Sehingga kami mencari solusi yang lebih baik. Kita menggunakan fasilitas sekolah, apa saja yang ada. Kebetulan di sekolah ada kan. Jadi kita pilih alternatif yang mana. Atau apakah kita menunda jamnya, menukar dengan jam pertama atau jam kedua. Ataupun kita bagikan soal untuk 1 lembar 2 orang. Jadi kita memilih mana yang terbaik, yang bisa menghasilkan terbaik nantinya, tidak menjadi kacau saat dilaksanakannya ujian. Sehingga kami mencari yang paling pas itu. Kebetulan siswa kurang 3 orang, jadi kita bisa menggunakan fasilitas seperti fotokopi yang tersedia di print tiap kelas. Jadi kita cepat-cepat membagi kertas yang ada sudah terbuka, kita fotokopi di tiap kelas agar semua siswa kebagian soal. Dan akhirnya alhamdulillah saat pengawas dan pemantau ujian datang, semua sudah bisa berlangsung sebagaimana mestinya. Walaupun waktunya mungkin kurang 5 menit. Ya begitu. Baik Bu, berarti pada saat itu tentunya Ibu berada pada situasi dilema ya Bu ya. Karena kan kalau seandainya ujiannya tidak segera dimulai, pasti juga waktunya akan molor. Nah, tapi kalaupun harus sudah dimulai, ada beberapa siswa yang tidak bisa mengerjakan. Mungkin itu adalah keputusan yang tepat yang Ibu ambil ya. Nah, sekarang saya ingin menanyakan Bu, apakah keputusan yang Ibu ambil itu menurut Ibu efektif tidak? Kalau menurut saya itu sangat efektif, karena kita tidak menunda-nunda lagi waktu ujian. Kalau nanti kita menunda, pasti kita dapat teguran dari pengawas atau pemantau ujian, yang mana kita tidak
tidak molor waktunya, maksudnya pelaksanaan ujiannya selesai ya tepat kurang waktu. kurang efektif dalam mempersiapkan ujian ya begitu. Baik Bu. Nah, Ibu kan sudah mengambil keputusan dan menurut saya itu adalah langkah tepat di saat situasi seperti itu. Nah, Ibu berpikir tidak, apakah pengambilan keputusan yang sudah Ibu buat tadi bisa nantinya Ibu pertanggungjawabkan? Karena ini kan menyangkut pelaksanaan ujian nasional, Bu. Kita ketahui bersama, ujian nasional itu adalah sistemnya rahasia. Nah, apakah ketika mengambil keputusan itu, Ibu sudah dengan rekan-rekan sejawat, dalam hal ini mungkin panitia, ujian, atau guru-guru yang ada di dalam sekolah tersebut, maksudnya di sekolah ini, dan apakah Ibu akan bertanggung jawab penuh jika ada konsekuensi dari dinas? Misalnya kalau ada konsekuensi dari, kita tidak mengharapkan ada konsekuensi dari dinas ya Bu ya, kira-kira Ibu bisa tidak bertanggung jawab penuh dengan keputusan itu? Justru itu karena harinya jamnya sudah pas, jadi tidak mungkin lagi kan ada yang bisa menyebarkan soal itu. Jadi saat teman-teman panitia menggandakannya di kelas-kelas, ada juga pengawas mengikutinya, memantaunya agar supaya mereka tidak bermain curang atau seperti apa yang bisa merugikan sekolah itu sendiri. Baik Ibu. Nah Ibu terkait pengambilan keputusan yang sudah Ibu lakukan, apakah selama ini Ibu menemui tantangan tidak, tantangan tersendiri? Contohnya seperti kasus yang tadi Ibu jelaskan. Tentu saja tantangannya banyak sekali ya. Misalnya saja kalau di dalam kelas itu, apabila kita akan membuat sesuatu kegiatan atau apa, kemudian ada guru-guru atau teman-teman guru yang kurang mendukung, pastinya kegiatan itu tidak akan berjalan dengan seperti yang kita harapkan. Dan juga dukungan dari orang tua. Kadang-kadang juga ada orang tua yang suka tidak mau memahami keadaan yang ada di sekolah, sehingga kita di sekolah menjadi dilema bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini supaya tidak merugikan orang lain atau menyakiti hati orang lain. Baik, itu merupakan tantangan yang berat ya. Nah, Ibu, kita kembali ke kasus yang tadi. Mungkin ketika Ibu memberikan instruksi kepada teman-teman, ayo segera difotokopi soalnya atau bagaimana, Ibu mengalami tantangan tersendiri tidak saat itu? Apakah diburu dengan waktu atau mungkin Ibu sudah gugup atau bagaimana Ibu? Pada saat itu kita semua sudah bekerja secara tim, jadi ada panitianya sehingga kita bertanggung jawab bersama-sama. Jadi tantangannya tidak terlalu besar karena semua kelas itu sudah menyediakan printer yang bisa fotokopi. Jadi kita tidak terlalu menemukan hal-hal yang sangat memberatkan. Berarti dengan kata lain tantangan itu bisa Ibu hadapi dengan kerjasama yang baik dengan tim ya Bu ya. Baik Ibu, selanjutnya selama ini Ibu mengambil keputusan, adakah tidak tokoh yang terlibat atau yang berperan di belakang Ibu atau di samping Ibu, atau ada tidak faktor-faktor pendukung lainnya sehingga Ibu bisa mengambil keputusan secara keseluruhan? Tentu saja di dalam sebuah lembaga itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi saya mendapatkan dukungan dan motivasi dari teman-teman juga, teman-teman guru. Sehingganya saya bisa bekerja dengan baik dan dalam menghadapi sebuah tantangan, saya bersama teman-teman bisa menyelesaikannya sesuai yang kita harapkan. Iya baik. Dari wawancara kita pada hari ini, saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu ketika mengambil keputusan itu sudah menerapkan nilai tanggung jawab, kemudian juga peduli, karena berkat kepedulian itu maka seluruh siswa akhirnya bisa mengikuti ujian secara bersama-sama dengan yang efektif dan efisien. Nah, pertanyaan terakhir Ibu kan sebagai seorang kepala sekolah,
bisa tidak Ibu membagi pembelajaran atau cerita kepada saya apa saja yang harus kita lakukan sebagai seorang pimpinan ketika kita diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Mungkin ini sebagai berbagi pengalaman Ibu kepada saya, nantinya ke depannya saya juga bisa menjalankan pengambilan keputusan yang Ibu. Memulai sebagai seorang pimpinan di dalam kita menghadapi suatu masalah, hendaknya kita jangan terburu-buru mengambil keputusan itu. Sebaiknya kita mengidentifikasi dulu apa permasalahannya dan mencari tahu siapa saja yang berperan dalam masalah itu. Jadi kita jangan mengambil keputusan terburu-buru, karena tidak ada kata terlambat untuk kita mengubah diri. Jadi dalam seorang kepala sekolah itu harus harus meredam emosinya. Kalau lagi emosi harus belajar menghargai orang lain. Tidak boleh tidak boleh kita mau ego sendiri, mau mempertahankan pendapat kita. Kita harus bermusyawarah dengan teman-teman supaya dapat menghasilkan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Baik Ibu, karena wawancara kita saya pikir sudah selesai ya. Saya rasa sudah selesai Ibu ya wawancara kita. Saya sangat-sangat berterima kasih Bu. Saya sangat mengapresiasi bagaimana Ibu mengambil keputusan sehingga menghasilkan suatu keputusan yang baik dan berguna bagi semua orang. Terima kasih Bu atas waktunya, karena Ibu sudah mau berbagi dengan saya. Kedepannya saya berdoa semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, semoga Ibu sukses dalam segala hal, dan terima kasih sekali lagi Bu karena sudah berbagi dengan saya. Iya Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu ya, saya ke kelas dulu. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama.